Pre-conference adalah komunikasi kepala primer dan perawat pelaksanaan setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh kaprimer atau penanggung jawab primer. Pre-conference hanya dilakukan jika lebih dari satu orang. Jika yang dinas pada primer tersebut hanya satu orang, maka pre-conference ditiadakan. Isi pre-conference adalah rencana tiap perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari kepala primer dan penanggung jawab primer untuk melakukan tindakan kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk menjalankan tugas kita sebagai perawat. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita baca berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada perawat A selaku ketua tim untuk memandu pre-conference kita pada pagi hari ini. Pada perawat A, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu B selaku kepala ruangan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan pre-conference pada pagi kali ini di tanggal 3 Desember 2021. Di ruang perawatan anggrek dengan jumlah pasien 3 orang. Pasien 3 orang terbagi menjadi 3 kamar. Di kamar 4 terdapat pasien Nyonya L dengan usia 54 tahun terdiagnosis fraktur tibia. Dan di ruang perawatan atau kamar 8 terdapat Tuan M dengan usia 42 tahun terdiagnosis diabetes mellitus. Dan di ruangan 11 terdapat Tuan J, usia 61 tahun, terdiagnosis stroke. Langsung saja selanjutnya kepada perawat 1 dan perawat 2 untuk menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien yang terdiagnosis fraktur tibia. Dan dilanjutkan kepada perawat 3 dan 4 untuk menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien yang terdiagnosis diabetes mellitus. Dan terakhir dilanjutkan kepada perawat 5 dan 6 untuk menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien yang terdiagnosis stroke. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya, bisa langsung rekan-rekan semua jawab. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya perawat Ain melaporkan pasien yang ada pada ruang rawat inap nomor 4 terdapat Nyonya L dengan diagnosis mengalami fraktur tibia. Pasien mengalami kecelakaan dengan luka di fibula di tibia fibula kanan. Luka terasa sakit saat bergerak dengan skala nyeri 8 dalam waktu 5-10 menit. Selain itu, pasien juga mengeluh susah tidur. Baik, analis dari perawat, pasien mengalami nyeri berhubungan dengan spermotot dan pergeseran segmen tulang, gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan cedera jaringan, sekitar fraktur dan kerusakan rangka pada muskuler, kerusakan integritas jaringan yang berhubungan dengan fraktur terbuka, dan gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Selamat pagi, saya perawat 3 melaporkan pasien yang berada di ruang rawat 8. Terdapat pasien atas nama Tuan M dengan diagnosis luka diabetes mellitus pada kaki sebelah kanan. Dan pasien baru saja dioperasi dengan TTV tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu tubuh 36,6
derajat Celcius. Untuk tindakan hari ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka untuk mengganti perban, mengukur skala nyeri pada pasien, dan memberi injeksi. Selamat pagi, saya Perawat 5 melaporkan pasien yang berada di ruangan rawat inap nomor 11. Terdapat pasien atas nama Tuan J dengan diagnosis stroke atau serangan transit dengan keluhan pasien merasa mual, muntah, susah bergerak, susah berbicara. Tindakan yang akan dilakukan kepada pasien Tuan J pertama pengukuran PTV, kedua pemberian obat sesuai resep dokter, ketiga melakukan tindakan room kepada pasien Tuan J, keempat kolaborasi atau konsultasi ke ahli gizi dan memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Baik nurse, saya perawat 6, analisa dari perawat bahwa pasien atas nama Tuan J mengalami stroke dengan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, yaitu stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, yaitu stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Baiklah, terima kasih rekan-rekan semua atas hasil tindakan yang telah dilakukan, dan kita telah melaksanakan semua rencana tindakan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu B. Terima kasih kepada ketua tim dan rekan-rekan semua atas laporannya. Langsung saja kita melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Diharapkan kerjasamanya dari semua rekan-rekan sekalian. Post conference adalah komunikasi kepala primer dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikutnya. Isinya adalah hasil rangsangan keperawatan tiap perawatan dan hal penting untuk operan, seperti tindakan lanjut. Post conference dipimpin oleh kepala primer atau penanggung jawab primer. Waktu pelaksanaannya adalah sebelum operan ke dinas berikutnya, bertempat di ruang jaga, anggrek, dan berada di meja masing-masing perawat primer. Penanggung jawab tersebut adalah ketua tim perawat primer kegiatan. Kepala primer atau penanggung jawab primer membuka acara. Kepala primer atau penanggung jawab primer menanyakan hasil asuhan keperawatan tiap pasien. Kepala primer atau penanggung jawab primer menanyakan kendala dalam asuhan yang telah diberikan. Kepala primer atau penanggung jawab primer menanyakan tindakan lanjut asuhan klien yang harus dioperkan kepada perawat shift berikutnya. Kepala primer atau penanggung jawab primer menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bertemu lagi dan berkumpul di penghujung tugas kita. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada perawat A selaku ketua tim. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, bagaimana hasil tindakan yang rekan-rekan laksanakan? Dan apakah ada kendala yang rekan-rekan alami selama melakukan tindakan? Dan dapatkah dioperkan pada shift berikutnya? Pasien atas nama Nyonya L dengan diagnosis fraktur tibia sekarang sudah terpasang infus. Tanda-tanda vital terakhir adalah tekanan darah 160/70 mmHg. Kemudian pernafasannya 24 kali per menit. Lalu nadi 85 kali per menit dan suhu 36 Celcius. Pasien sudah diajarkan latihan ROM aktif dan pasif. Pasien juga sudah diberikan perawatan luka dengan teknik aseptik. Dan pasien juga sudah diberikan obat analgetik dan obat antibiotik. Kemudian kaji tingkat intensitas dan frekuensi nyeri. Lalu kaji kulit dan identifikasi pada tahap perkembangan luka. Dan diberikan terapi fisik dan okupasi. Baik Ibu, karena saya bertanggung jawab kepada pasien atas nama Tuan M dengan usia 49 tahun dengan didiagnosis luka diabetes mellitus dan baru saja dioperasi.
Saya sudah melakukan medikasi, keadaan luka berwarna merah, pasien terlihat lemah dan terlihat kesakitan. Saya sudah memberikan insulin 10 unit. Selamat siang, Bu. Saya perawat 7 yang bertugas untuk menyampaikan hasil dari tindakan keperawatan Tuan J di ruang 11. Hasil TTV Tuan J yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,9 Celcius, nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Pasien telah dilakukan tindakan ROM pasif dan aktif. Didapatkan hasil pasien tidak dapat melakukan sendiri, harus dibantu perawat. Pasien telah diberi obat sesuai anjuran dokter. Pasien juga telah diperiksa oleh ahli gizi dengan hasil pasien sudah tidak mual. Pasien sudah bisa makan dan saat memindahkan pasien dari kursi roda, pasien tidak merasakan nyeri, pusing, dan tidak ada luka dekubitus pada punggung pasien. Baik, terima kasih atas laporannya. Bagaimana dengan perawat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7? Apakah ada yang ingin tanyakan? Baik, izin bertanya, untuk perawatan luka teknik aseptik apakah tindakan dilanjutkan atau tidak? Baik, izin menjawab, untuk perawatan luka dengan teknik aseptik tetap dilanjutkan. Baiklah, terima kasih rekan-rekan semua atas hasil tindakan yang telah dilakukan. Dan kita telah melaksanakan semua rencana tindakan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu B. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Puji syukur intervensi yang kita lakukan dari pagi hingga siang ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kerjasamanya. Alangkah baiknya lebih ditingkatkan lagi agar mencapai kinerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri post converse hari ini. Selamat siang.